Ribuan tahun sebelum era Masehi, suku Melayu kuno yang mendiami kawasan agraris di Tenggara Cina bergerak menuju semenanjung Malaya dan India. Perubahan besar terjadi ketika mereka memodifikasi perahu sungai mereka dengan batangan cadik, memungkinkan mereka mengarungi lautan. Transformasi ini membawa mereka dari kehidupan sebagai petani menjadi pedagang laut yang mengarungi samudra ke daerah-daerah yang jauh dan asing. Berabad-abad sebelum Masehi, kelompok ini tiba di pantai timur Sumatera dan menjalani kehidupan bercocok tanam. Seiring waktu, kebutuhan lahan mendorong mereka bergerak ke pedalaman, menuju kawasan sunyi yang belum dijamah manusia. Wilayah ini masih memulihkan diri dari letusan hebat Gunung Toba yang menyapu bersih area seluas 20.000 km persegi atau sekitar 2/3 luas Belanda dan menimbunnya dengan abu dan batuan vulkanik setebal 100 meter. Dengan mengikuti aliran sungai-sungai, mereka mencapai wilayah di balik pegunungan tinggi yang sulit dilalui, dikelilingi deretan dataran tinggi yang suram. Di tengah wilayah luas itu, terbentang sebuah cekungan besar, bekas letusan gunung berapi terakhir. Cekungan itu kemudian terisi oleh air dari mata air artesis dan hujan deras yang terus-menerus dalam waktu singkat, membentuk Danau Toba. Dengan panjang 90 km, lebar 35 km, dan kedalaman lebih dari 500 meter, Danau Biru ini tampak seperti lautan di tengah pegunungan, memantulkan awan-awan tinggi di langit. Di tengahnya terletak Pulau Samosir, sebuah dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan. Bagi orang Melayu kuno, menemukan air sedalam ini di jantung pegunungan liar pasti terasa seperti keajaiban, mengingatkan mereka pada lautan, hingga mereka menyebutnya sebagai senyuman para dewa. Mereka mulai menetap di dataran tinggi sekitar Danau Toba. Seiring waktu, seluruh hubungan dengan kelompok masyarakat sebelumnya terputus. Kehidupan mereka berkembang dengan ciri khas sendiri, dibentuk oleh kerasnya hidup dalam keterasingan dan alam yang tidak ramah pada awal abad ke-1 Masehi. Ketika agama Islam mulai menyebar ke seluruh penjuru Sumatera, mereka dikenal sebagai kelompok yang masih memegang kepercayaan kepada Debata, Tuhan, menurut kepercayaan leluhur mereka. Dari sebutan itulah muncul istilah yang kemudian dikenal sebagai orang Batak. Desa-desa tumbuh di dataran tinggi dan di sepanjang pinggiran Danau Toba dengan rumah-rumah adat yang dibangun di atas panggung dan beratapkan serat ijuk. Rumah-rumah itu mengelilingi alun-alun yang luas, sementara jalan-jalannya tampak bersih berkat babi-babi peliharaan yang bebas berkeliaran dan memakan sisa-sisa yang berserakan. Terdapat beberapa jenis rumah, mulai dari yang kecil untuk satu keluarga hingga rumah besar yang ditempati oleh keluarga besar. Masyarakat Batak hidup dalam struktur suku yang disebut marga. Marga diwariskan melalui garis keturunan ayah dan tunduk pada aturan yang ketat. Salah satunya adalah larangan menikah dengan sesama anggota marga, karena mereka dianggap sebagai saudara kandung. Bangunan yang dianggap penting di komunitas Batak adalah rumah bolon, tempat para tetua adat berkumpul untuk membahas urusan marga, serta rumah sopo, yang berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi pria dan juga tempat menginap bagi tamu pria. Di suku Batak yang tinggal di dataran tinggi Karo, rumah-rumah mereka dihiasi dengan ornamen atap berbentuk kepala kerbau, simbol kekuatan yang tak terhingga dan janji yang tak akan pudar, yang mengingatkan setiap mata yang memandang akan warisan dan kehormatan mereka yang abadi. Karena orang Batak telah menjauh dari ajaran Hindu yang diwariskan oleh leluhur mereka, mereka terperangkap dalam lingkaran gelap animisme. Di tengah kesuraman itu, mereka menaruh simbol-simbol magis di kediaman mereka, berharap untuk mengusir roh-roh jahat dan meraih berkah dari roh-roh baik yang jauh lebih kuat dari manusia.
Tiang-tiang yang dikeramatkan menjulang tinggi di desa mereka, menandakan perlindungan dari kekuatan gelap yang mengintai. Di balik setiap tiang, hidup sebuah kepercayaan yang mengakar kuat. Tondi, jiwa yang menyatu dengan kehidupan, dan Begu, roh yang menguasai dunia kematian. Kedua kekuatan ini saling bersinggungan dalam keseimbangan yang rapuh. Ketakutan terhadap roh jahat yang selalu mengintai saat seseorang lengah tidak pernah surut dari pikiran manusia. Begitu pula keyakinan bahwa dengan memiliki gambar seseorang, berarti dia juga bisa mengendalikan jiwanya. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa terancam dan bersembunyi ketika kamera foto atau film mengarah pada mereka. Norma adat dijaga dengan sangat ketat. Di pemandian desa, pancuran air sengaja dibuat menghadap ke arah desa, sehingga setiap orang yang mendekat akan melihat punggung orang yang lebih dulu berada di sana. Untuk menjaga sopan santun, setiap orang harus memanggil terlebih dahulu. Jika ada yang menjawab, ia tak boleh melanjutkan langkahnya. Aturan seperti ini menunjukkan betapa disiplin adat benar-benar melekat dalam kehidupan mereka. Karena adat telah meresap dalam denyut kehidupan orang Batak, sulit untuk menghentikan kebiasaan turun-temurun mereka dalam mengolah tanah tanpa batas. Sejak generasi paling awal, hutan-hutan pelindung dibakar dan ditebang, hujan menyeret pergi lapisan tanah subur, dan lereng-lereng bukit perlahan berubah menjadi hamparan luas. Tak terhitung wilayah yang dulunya hijau kini menjadi sabana yang sunyi dan tandus. Bulir gabah dirontokkan dengan injakan kaki, sebuah kebiasaan yang membuat penggunaan varietas padi unggul menjadi sulit karena bulirnya memiliki balai-balai tajam yang bisa melukai. Namun berbeda dari daerah lain, desa ini menggunakan lesung padi dengan jumlah lubang yang seragam untuk merontokkan gabah secara bersamaan. Setiap kali sebuah keluarga di desa hendak membangun rumah baru, mereka harus lebih dulu melakukan ritual perlindungan. Maka bergemalah suara gondang, orkestra kuno Batak, mengiringi tarian-tarian magis yang disebut manortor. Tarian sakral yang ditujukan untuk mengusir roh-roh jahat dan menenangkan roh-roh baik agar berkenan. Tarian penyembahan itu tampak monoton bagi mata yang tak terbiasa. Gerakan yang diulang-ulang tanpa henti, kadang berlangsung sepanjang hari, bahkan semalam suntuk. Namun di balik setiap ayunan tangan dan langkah yang berulang, tersembunyi kekuatan magis yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menapaki jalan panjang dan tak terpetakan dari kepercayaan animisme. Seiring terbukanya tanah Batak terhadap pengaruh luar, tarian-tarian yang dulu suci dan sederhana mulai kehilangan bentuk aslinya. Mereka berkembang menjadi pertunjukan yang hidup, menggoda, dan memesona. Menari menjadi senjata rayuan, diiringi lagu-lagu jenaka dan penuh makna. Gadis itu menyanyikan sawah yang menguning oleh cinta, pemuda menjawab dengan perumpamaan hatinya yang membengkak seperti padi siap panen. Kemudian lagu berganti, dengan alu yang menghentak bumi, gadis itu menggambarkan luka hatinya. Sebuah permainan tanpa akhir, di mana cinta ditarikan,
dinyanyikan, dan diam-diam diintip oleh hati-hati yang berharap. Tarian adalah simbol dari misteri wanita dalam percintaan, sebuah permainan antara rayuan yang menggoda dan penarikan yang hati-hati, antara kebebasan dan kewaspadaan. Kegenitan yang mengalir di setiap langkahnya akhirnya menuju pada puncak yang tak terelakkan. Penyerahan diri, sebuah pengakuan tanpa kata, di mana setiap gerak dan setiap senyum menjadi lambang dari cinta yang tak bersyarat. Salah satu tarian yang menyihir perhatian orang Batak adalah Mosak, sebuah pertarungan bela diri tanpa senjata yang memukau. Diiringi tabuhan gendang yang membahana, dua pemuda saling menguji ketangkasan dan kecerdikan, bergerak dengan kelincahan dan refleks tajam, seakan tubuh mereka menari dalam duel yang penuh adrenalin. Di tengah desa yang penuh sejarah ini, salah satu bangunan yang tak ternilai adalah rumah adat yang dihiasi dengan ukiran-ukiran penuh warna. Setiap goresannya menyimpan makna simbolis dan magis yang dalam. Kepercayaan animisme yang menghubungkan jiwa dengan benda-benda mati telah melahirkan budaya megalitik yang kuat di zaman dahulu. Di Pulau Samosir, di jantung Danau Toba, terbaring sarkofagus milik pemimpin besar yang pertama kali mengukir jejak mereka di tanah ini. Di waktu-waktu tertentu, terutama saat hari-hari pasar, perairan Danau Toba menjadi hiruk-pikuk. Lalu lintas di atas air dan sepanjang pantai-pantai sempit dipenuhi dengan perahu-perahu yang bergegas membawa barang dagangan.
Sementara desa-desa yang biasanya riuh mendadak sunyi dan setiap orang berjalan kaki atau mengayuh perahu menuju pasar terdekat, seakan mengikuti ritme kehidupan yang tak terhindarkan. Saat matahari baru saja menyentuh langit, pasar sudah dipenuhi oleh para perempuan yang datang dari berbagai desa dengan keranjang penuh hasil kebun dan kerajinan tangan mereka. Ketika pasar mulai lengang, mereka duduk di atas tikar yang dibentangkan di tanah yang lembab, memilah dan menyusun kembali barang dagangan mereka dengan penuh ketelitian, seperti mengatur kehidupan yang datang dan pergi dalam kesunyian pagi. Di balik tenda-tenda yang terbuka lebar, mereka berlesehan, menikmati waktu sejenak sambil mengunyah sirih dan kapur sirih. Sepotong pinang yang dibungkus rapi dengan daun sirih yang sudah disiapkan. Mereka bersiap menghadapi hari yang penuh semangat, di mana tawar-menawar dan pujian mengisi udara, seakan keduanya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka, melukiskan warna cerah dalam rutinitas dan menebarkan kebahagiaan dalam setiap interaksi yang terjadi. Dengan jarak yang jauh antara desa dan pasar, para wanita terpaksa membawa anak-anak mereka yang paling kecil karena tak ada pilihan lain. Anak-anak pun tidak bisa terlalu lama lepas dari perhatian ibu mereka. Di pasar, makanan dan buah-buahan menjadi komoditas utama yang diperdagangkan, memberikan sentuhan khas bagi orang Batak yang suka mengemil, menikmati makanan sepanjang hari sambil melanjutkan bisnis mereka. Pasar bukan sekadar tempat untuk membeli atau menjual, tetapi juga merupakan ajang yang penuh makna untuk bertemu kembali dengan teman-teman lama, berkenalan dengan orang baru, dan bertukar kabar terkini. Orang Batak adalah pencerita ulung, dan berbicara adalah gairah serta kehidupan mereka. Pasar juga memberikan ruang untuk kebersamaan, menjadi tempat di mana hati yang muda bisa saling berbagi. Menjelang sore, angin dari pegunungan mulai berhembus kencang, berkejaran di atas permukaan air, mengubah suasana danau yang tenang menjadi ramai dan penuh kegelisahan. Para kalong terbang seperti tandan buah yang terlalu matang, terguncang oleh angin yang datang dengan kekuatan besar. Seluruh alam seakan terbangun dan mendengarkan suara angin besar itu terengah-engah. Dengan cepat pasar pun berakhir, dan orang-orang memulai perjalanan mereka kembali ke desa-desa. Angin menyambar layar, dan perahu-perahu layar berlomba di atas permukaan air yang berkilauan, melintasi kehidupan manusia di antara pegunungan dan samudera yang luas. Namun, di tengah gejolak alam yang tak terduga, animisme kembali bangkit, dan di ujung tanjung, manusia yang fana memanggil roh-roh alam yang abadi untuk mendapatkan perlindungan. Oh para leluhur, engkau yang bersemayam di batu-batu ini, tuntunlah kami menuju jalan yang selamat. Biarkan air tetap jernih, ucapnya dengan suara pelan dan lirih. Horas, teriaknya dengan lantang.